Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Usman Pawangan yang dirahmati Allah, kita harus menyadari bahwa semua manusia itu tidak terlepas pasti mempunyai harapan atau cita-cita. Seperti cita-cita misal ingin menjadi orang yang kaya, menjadi pejabat, punya rumah baik dan sebagainya. Ini harapan setiap manusia. Di samping itu, manusia juga mempunyai perasaan takut dan cemas. Mungkin cemas atau takut melarat, mungkin takut bangkrut dan sebagainya. Di dalam menghadapi kehidupan yang semacam ini, kita sebagai umat Islam semuanya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apapun usaha kita untuk mencapai harapan atau cita-cita, ini yang penting jangan sampai kita berbuat yang tidak benar. Artinya jangan sampai melanggar larangan Allah dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Ini yang harus kita ketahui. Itu semuanya sudah difirmankan Allah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wa anfus wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi Allah sudah berfirman, artinya dan aku akan mengujimu. Di semuanya manusia akan diuji Allah, ya, yaitu iman atau tidak iman, dengan sedikit ketakutan. Takut ini, takut ini, takut ini. Takut harapannya tidak terkabulkan. Kecemasan, cemas itu, cemas nanti anaknya enggak jadi PKI dan sebagainya. Kelaparan, takut nanti hasil taninya tidak menghasilkan. Takut kekurangan harta, takut bangkrut dan sebagainya. Takut jiwa, mungkin takut dengan musuh dan seterusnya. Ini sudah diatur Allah. Jadi bagaimana kita mencikapi, sikap kita bagaimana ujian Allah terhadap kita semuanya, mempunyai perasaan takut ini. Maka diteruskan wabasyiril sabirin. Kanjeng Nabi disuruh menjelaskan, memberi kabar kepada umat manusia supaya menghadapi ketakutan ini dihadapi dengan sabar. Wabasyiril sabirin. Siapa orang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, itu orang-orang tatkala tertimpa musibah, mungkin kambingnya mati, mungkin dagangannya agak merosot, bangkrut misalnya dan sebagainya. Ini bagi orang yang sabar dianjurkan Allah supaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun, orang-orang yang siap menerima ujian dan juga tatkala kena musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang itu
alaihim sholawatun, mendapatkan maghfirah. Di sholawat dari Allah itu maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, orang-orang itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Kalau kita telusuri ujian-ujian Allah terhadap kita semuanya, tatkala kita terima dengan sabar, ini membuahkan kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Ini harus kita ingat-ingat agar supaya dibalik ada musibah kita mendapatkan keuntungan, yaitu maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutannya, untuk menghadapi harapan-harapan dan kecemasan yang kita alami, kita harus memperhatikan firman Allah yang ini. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassholah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang iman, ini orang yang iman. Orang-orang yang iman. Otomatis iman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di orang-orang yang iman disuruh mohonlah pertolongan kepada Allah. Di setiap kita menghadapi ketakutan-ketakutan, musibah yang diberikan Allah kepada kita, kita harus berserah diri, minta pertolongan Allah. Dengan apa? Dengan as-sabru, sabar. Dengan sabar. Sabar menerima musibah. Untuk mendekatkan diri pada Allah, kita harus sabar menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini yang dimaksud sabar. Sabar untuk menghadapi musibah atau ketakutan yang menimpa kita, kita harus sabar. Sabar mengerjakan sholatnya sergap. Jangan semakin kena musibah, semakin sholatnya males, maksiatnya ditambah. Nah, ini kesalahan Jadi ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri, minta pertolongan Allah dengan sabar mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dan menyabari musibah yang diterima. Ini wassalat, lan pertolongan Allah dengan mengerjakan sholat. Ini memperbanyak sholat sunat, sholat duha, sholat malam terserah, dan juga rajin mengerjakan sholat fardu untuk penghapusan dosa. Jadi yang paling pokok panjenengan semuanya, tatkala diuji Allah, kita harus kembali kepada Allah, sadar bahwa semua milik Allah. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita pasrah pada Allah, kita sudah ikhtiar, kita akan mendapat maghfirah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Kita perbanyak pendekatan diri kepada Allah dengan menjalankan baik sholat fardu atau sholat sunat, dengan cara lagi meninggalkan hal-hal perbuatan yang dilarang Allah dan menyabari musibah yang kita terima. Ini pokok. Nah, jadi harus kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita kena musibah, memperbanyak sholat sunatnya, sholat tasbih atau sholat apa terserah kalian semuanya. Jadi jangan sampai jenengan kita itu semalam suntuk hanya tidur tok. Usahakan ada waktu yang digunakan untuk menjalankan sholat. Ini Bapak-bapak, kita sebagai umat Islam, kita harus sadar bahwa sholat, utamanya sholat 5 waktu adalah kewajiban.
Di samping kewajiban, sholat ini sebenarnya kebutuhan jenengan semuanya. Jenengan kita ini butuh sholat, butuh menghadap Allah, butuh komunikasi kali dengan Allah. Tidak pada waktu kena musibah, bingung, pusing dan sebagainya, malah lupa dengan Allah, lupa sholat dan sebagainya. Kita harus memperbanyak sholat sunat. Dan kewajiban sholat fardu harus kita kerjakan. Ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat fardu. Nah, sekarang kan banyak ada mengatakan, "Yalah, nggak usah sholat jungkir-jungkir. Yang penting kita komunikasi, doa dengan Allah saja sudah cukup." Itu salah. Memang sholat menurut bahasa ini maknanya ad-du'a bi khair. Ya. Doa yang baik itu komunikasi pada Allah, mohon pada Allah. Ini yang dimaksud sholat menurut bahasa doa. Washolli alaihim ay ud'u ilaihim, dungakno. Doa. Jadi kalau ada orang mengatakan, sekarang tidak usah sholat jungkir-jungkir, yang penting kita ada hubungan dengan Allah, batin sudah, itu salah. Sebab apa? Syariat termasuk sholat, kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada aturannya. Contoh saja, saya mau berkunjung di rumahnya bupati misalnya, atau Pak Lurah, kita harus mengikuti aturannya piye. Mlebu nenggone kantor bupati, mlebu kantor balai desa, aturannya piye. Kan ada aturan pokok. Maka aturan-aturan inilah dibawa Rasulullah, ya, supaya kita ikuti. Dan menurut syar'i yang dimaksud sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Ini memang yang dicontohkan. Ini definisi dari fuqaha, ulama-ulama terdahulu sampai sekarang. Maka yang mengatakan bahwa lebih baik sholat dikembalikan dengan doa saja. Nah, definisi ini dikatakan kurang tepat. Ada yang mengatakan semacam itu. Aqwalun, sholat Allahu Akbar sampai di akhir saat. Ini sholat. Nah, kita harus benar-benar satu, rajin mengerjakan sholat, jangan sampai bolong-bolong, harus berkesinambungan. Kita harus memahami perintah Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'arrakiin, dan laksanakanlah sholat. Nah, bedanya yang mengatakan, sudah saya sampaikan tadi, lebih baik menggunakan sholat dengan istilah doa. Sebab orang yang mengatakan, saya sebut namanya, biasa saya sebut kemarin-kemarin, makna wa aqimus sholat itu dimaknani komunikasilah dengan masyarakat. Ya, saya juga membawa HP-nya dari orangnya, sudah saya dalam YouTube saya sudah ada di memaknani alladzina yu'minuna billahi wa yuqimuna sholati, dimaknani komunikasilah dengan masyarakat, tidak mengerjakan sholat. Ini sudah naudzubillah min dzalik ini. Jadi perintah daripada sholat, ya, itu wa aqimus sholah, kerjakan sholat, wa atuz zakat, menunaikan
Warka'u ma'rokin, rukuklah bersama orang rukuk, malih sholatlah bersama orang yang sholat. Siapa? Bersama Rasul, bersama sahabat, seterusnya sampai sekarang. Maka beliaunya menentang, yang sudah saya maksud beliau yang sudah biasa saya sampaikan, tentang bahwa kapan orang-orang melihat Rasul sholat, kan shollu kama ra'aitumuni usolli, kapan? Nah ini bantahnya semacam itu. Nah ini sudah cukup dalil. Warka'u ma'rokiin, sholatlah kamu bersama-sama orang sholat. Maknanya bersama Rasulullah, sebab Rasulullah nutun Rasulullah dengan sahabat, tapi seterusnya sampai guru-guru panjenengan sampai di kita sekarang. Ya itulah sholat yang diperhatikan Rasulullah sejak awal sampai sekarang, bahkan sampai kiamat. Ini. Dan yang dimaksud wa aqimus sholat ay atimus sholat al-khams, sholat 5 waktu. Sebab ada yang menentang ini dalam Al-Quran tidak ada dalil 5 waktu. Nah ini terserah. Mananya mudawamah alaiha, berkesinambungan, mananya gak dangtek. Kok subuh kira-kira apa yang untuk syuat sholat, sesuk subuh buh untuk pilek gak sholat dan seterusnya. Ini dangtek. Ini jadi mudawamah alaiha. Wa fi'liha kamilata surut, dan mengerjakan surat sesuai dengan syarat-syaratnya, dikerjakan rukun, dikerjakan sunat, tata cara sholat juga adabnya. Boleh jenengan sholat misalnya Pak yang penting nutup aurat orang laki-laki, ya, monggo. Masa pantas jenengan menghadap Allah mau cuman celana apa itu, celana yang menutup bawah lutut saja. Tidak pantas, adabnya harus dipakai. Masa kita cuman ke petinggi, ke lurah, ke bupati mau nganggu kaos oblong sampai katok cekak, kan nggak pantas adab. Ini adab harus ditata. Nih. Jadi sempurnakan sholat 5 waktu. Nah, persoalan begini. Ada yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada dalil, tidak dijelaskan jumlah rakaat dan jumlah sholat itu. Tata caranya nggak diatur. Ini sudah digunakan oleh orang-orang yang akan menembak kita semuanya. Artinya menembak aturan-aturan yang sudah akan merusak. Ya jawabnya memang di dalam Al-Quran tidak ada dalil, tidak dijelaskan jumlah dan tata cara mengerjakan sholat. Jawabannya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu Al-Quran. Ini tugas Rasulullah. Yubayyin linnas, menjelaskan wahyu-wahyu yang diterima Allah, dijelaskan kepada umat manusia. Kalau sudah dijelaskan, manusia harus mengikuti apa yang disampaikan Rasul. Seperti hadis banyak sekali, waktu-waktu menerangkan sholat, jumlah sholat, rakaat sudah dijelaskan semuanya. Ya kan rebutnya Quran kabeh ya. Ini itu fungsi Rasul untuk menjelaskan Al-Quran, dijelaskan dan diperintah umatnya untuk mengikuti. Maka wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang sampai Rasul ikuti, ambil. Seperti sholat 5 waktu. Ini sudah diatur Rasulullah SAW. Ini tugas Rasulullah, enggak tugas kita. Kita hanya mengikuti. Ini Rasulullah yang bagian menerangkan jumlah rakaat waktu sholat. Inna sholata akan al-mu'minina kitabam mauquta. Nih, di sholat ya, ini kewajiban, wajib bagi kita semuanya sebagai orang yang iman. Nah, kewajiban sholat ini sudah ditentukan. Waktunya ada ditentukan. Ditentukan semuanya, luhur,
asar, maghrib, isya, subuh ditentukan. Jadi nggak usah tanya nih, Quran ke onon nerang subuh dan sebagainya, rakaatnya mudeng blas orang itu yang memperkeruh kok di sini. Jadi Rasulullah yang menjelaskan jumlah rakaat sholat waktu ini Rasulullah yang menjelaskan. Dengan Al-Quran inna sholata kanat alal mu'min kita mauquta. Sing beberno yang menjelaskan Rasul memang itu tugas Rasulullah. Ini mana dalilnya satu hari satu malam Al-Quran tidak ada berangkat 5 waktu ya dijelaskan gini. Hadis Rasulullah yang menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah anna Rasul qala as-shalawatu al-khamsu wal jum'ah ila jum'ah kafaratun lima bainahunna malam tagsal kabair. Jadi sholat 5 waktu ini kafaroh pengelebur dosa bagi orang yang sholat selama orang itu tidak mengerjakan dosa-dosa besar, termasuk wal jum'ah ilal jum'ah. Misal jum'ah sekarang dengan jum'ah besok, ini termasuk kafaroh 5 bainahunna malam taksal kabair. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sholat itu sudah ditentukan waktunya dan jumlahnya. Waktunya termasuk Rasulullah ditanya ayyul amal afdal qala as-salat 5 waqit. Ya Rasul ditanya, ya Rasul amal apa yang paling afdal? Jawab sholat tepat waktu. Sebab kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Diusahakan secepat mungkin setiap sudah kumandang azan kita berusaha untuk melaksanakan sholat syukur berjamaah di musola, di masjid dan sebagainya. Ini takutnya nanti belum sholat, apalagi tidak ada alasan, cuma alasan tidur, belum sholat, Allah sudah memanggil. Bagaimana nanti? Kita meninggal sholat tanpa alasan. Ini. Dan juga ada berkata lagi bahwa substansi atau inti daripada sholat itu doa. Dia mengatakan bahwa inti daripada sholat itu doa atau komunikasi dengan Allah. Kalau saya jawab, inti sholat itu mengagungkan Allah yang membuahkan ya kita bisa takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Atau mengagungkan Allah yang menimbulkan ketakwaan. Di al-ghardul haqiqi minas salat innama is'arul qalbi bi azmatil ilah al-khaliq hatta yakuna minhu alal wajal fayatamiru bi amri wa yantahi amma nahahu anhu. Jadi merasakan keagungan Allah sang pencipta alam sehingga timbul rasa khauf takut di dalam hati yang bisa mendorong seseorang selalu mengerjakan perintah dan menjauhkan diri dari larangan Allah. Ini inti daripada sholat. Jadi ada yang mengatakan bahwa substansi sholat atau inti daripada sholat ini komunikasi dengan Allah. Sebenarnya jenengan sholat ini kan sudah komunikasi. Ada doa dan sebagainya. Ada pengakuan, ada pengagungan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini muji Allah semuanya. Kalau ihdinas siratal mustaqim kita minta Allah. Dilengkap di ajaran sholat yang diajarkan Rasulullah, af'alun wa aqwalun ini sudah lengkap. Nih, ini harus kita ketahui bahwa
inti sholat adalah pengagungan Allah, ya, yang membuahkan ketakwaan. Otomatis kalau kita sudah takwa dengan Allah, otomatis dengan sendirinya kita hubungan dengan Allah baik, kita hubungan dengan masyarakat baik. Nah ini yang paling fatal kan orang yang mengatakan sholat aqwal wa af'alun yang kita laksanakan, beliaunya mengatakan, nah ini kan sholat pertentangan, rukuk sujud, ternyata hubungan dengan masyarakat tidak baik. Itu salah. Kalau sudah timbul takwa, takwa kan mana perintah Allah dikerjakan, mana larangan dijauhi. Termasuk Allah larang, Rasul larang berbuat jelek dengan masyarakat. Ini sudah tercover semuanya. Ini harus kita ketahui. Lanjutannya beliau mengatakan, ya sekarang kita tidak usah sholat jungkar-jungkir 5 waktu. Yang penting kita komunikasi dengan Allah. Itu sudah cukup. Misalnya, ini komunikasi dengan Allah yang dimaknai sholat itu jelas salah. Sholat ya harus apa yang dicontohkan Rasulullah. Berarti kalau ada orang cukup misalnya waktu luhur nggak mau sholat, cuman duduk berlaku, sepenting artinya eling Allah, komunikasi, itu tidak dikatakan sholat. Ya, dan sholat. Berarti dia belum mengerjakan sholat. Justru kalau ingkar dengan sholat tuntutan Rasulullah, ingkar nggak percaya, itu justru nanti kufur. Maka Rasul dawuh, bainar rajul wa bainal kufri tarkus sholat. Di antara seseorang dan kufur itu terletak tarkus sholat, tinggal sholat. Ciri ini orang Islam ya sholat 5 waktu itu. Lah ciri ini orang Islam ya ora sholat. Maka Rasul bainar rajul wa bainal kufri tarkus sholat. Bagaimanapun monggo jenengan jangan sampai meninggalkan sholat. Ini harus benar-benar kita sanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kepada kita semuanya sehingga kita menjadi orang yang rajin sholat. Jangan lupa istri dan anak cucu kita arahkan, kita didik dengan sholat yang benar. Itu sholat tuntunan Rasulullah SAW yang sampai sekarang jangan ikuti. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.